Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Hermalia Putri, NPM 10030219026, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Islam Bandung. Kali ini akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Metode Bermain Sensory Wall untuk meningkatkan kognitif dan motorik halus pada anak usia 4-5 tahun di Presko Unisba, Kota Bandung. Latar belakang penelitian. Anak sangat membutuhkan rangsangan atau stimulasi agar potensi anak berkembang secara optimal, terutama saat anak usia 4-5 tahun. Banyak metode untuk menstimulasi perkembangan anak, salah satunya dengan bermain dan permainan. Bermain merupakan suatu pembelajaran yang melakukan aktivitas pendidikan anak usia dini dengan cara merancang strategi, bahan dan media pembelajaran yang anak sukai dan menyenangkan, di mana melalui bermain, anak akan mengeksplorasi lingkungannya serta menemukan dan memanfaatkan benda, menurut Suryana 2021. Dalam aspek perkembangan kognitif dan motorik halus anak di Unisba Preschool, masih belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kurang berkembangnya kognitif dan motorik halus anak diakibatkan oleh kurang bervariasinya media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung, dan media yang selama ini diberikan hanya memperkaya visualnya saja. Selain itu, kurang melibatkannya gaya belajar anak dan juga kurang melibatkan sensori anak sehingga dibutuhkannya metode bermain sensory wall number ini. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi tingkat perkembangan kognitif dan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Unisba Preschool sebelum menggunakan metode bermain sensory wall number. Yang kedua, menjelaskan proses pembelajaran bilangan menggunakan metode bermain sensory wall number. Yang ketiga, mengetahui tingkat perkembangan kognitif dan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Unisba Preschool setelah menggunakan metode bermain sensory wall number. Landasan teori. Bermain membawa harapan dan antisipasi tentang dunia yang memberikan kegembiraan dan memungkinkan anak berkhayal seperti sesuatu atau seseorang. Suatu dunia yang dipersiapkan untuk berpetualang dan mengadakan telaah, suatu dunia anak. Menurut Gordon and Brown tahun 1985 nomor 265. Jenis-jenis AP untuk anak usia dini yang telah dikembangkan diantaranya berdasarkan alat permainan yang diciptakan oleh para ahli, yaitu Maria Montessori, George Kreuzsteiner, Peabody, and Froebel. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Pertama, tahap sensor motor, anak usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap operasional, anak usia 2-8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, anak usia 8-14 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, anak usia 14 tahun lebih. Selanjutnya, teori motorik halus. Menurut McGill Richard, keterampilan motorik halus yang merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Metode penelitian. Penelitian penerapan metode bermain sensory wall number untuk meningkatkan kognitif dan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Unisba Preschool, Kota Bandung, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Subjeknya yaitu anak kelompok A usia 4-5 tahun di Unisba Preschool. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, lalu wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan dan observasi prasiklus, rata-rata kemampuan anak dalam perkembangan kognitif dan motorik halus anak belum masuk ke kategori berkembang sesuai harapan atau BSH. Namun, setelah diterapkan kegiatan bermain sensory wall number melalui siklus 1 hingga siklus 2, perkembangan kognitif dan motorik halus anak terlihat kemajuan yang signifikan. Dikarenakan dari pengamatan yang dilakukan selama proses kegiatan dan pada siklus terakhir pencapaian anak yang kategori belum berkembang 0% dan kategori berkembang sesuai harapan 100%. Ini merupakan pencapaian target yang diharapkan peneliti. Kesimpulan.
Selama proses kegiatan bermain sensory wall number untuk meningkatkan kognitif dan motorik halus pada kelompok A usia 4-5 tahun di Unisba Preschool Kota Bandung ini, anak-anak terlihat antusias, senang, dan bahagia saat mengikuti kegiatan bermain sensory wall number. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil proses kegiatan bermain sensory wall number. Penerapan bermain sensory wall number ini mengalami signifikan. Anak mampu menyelesaikan setiap kegiatan bermain sensory wall number sesuai dengan arahan dan contoh yang diberikan. Selanjutnya saran. Bagi kepala sekolah, yang pertama, kepala sekolah terlibat saat perencanaan kegiatan pembelajaran anak. Kedua, melakukan supervisi kepada guru secara rutin. Dan ketiga, mengadakan evaluasi terhadap media pembelajaran guru yang variatif. Selanjutnya, bagi guru. Bermain sensory wall number direkomendasikan bagi guru sebagai alat permainan edukatif dan media pembelajaran untuk meningkatkan kognitif dan motorik halus anak. Selanjutnya, bagi orang tua. Yang pertama, orang tua ikut serta dalam meningkatkan kognitif dan motorik halus anak. Kedua, adanya komunikasi orang tua dengan guru terkait perkembangan kognitif dan motorik halus anak. Ketiga, orang tua dapat melakukan pengulangan di rumah terkait aspek kognitif dan motorik halus. Keempat, orang tua dapat memanfaatkan media di lingkungan sekitar. Terakhir, bagi anak. Pertama, anak mendapatkan media pembelajaran yang variatif. Kedua, anak dapat memanfaatkan media pembelajaran di sekitar rumah dan sekolah. Ketiga, evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.